Baik, Om Swastiastu, teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, diri saya sendiri, Koma Mardaya Kumara dengan akronim 009. Dan ada rekan saya bernama Gede Sagitayasa dengan akronim 002. Dan juga rekan saya yang terakhir yaitu Putu Dharma Adiaksa dengan akronim 023. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan 1.2 dan 1.3. Untuk soal 1.2, kami dari kelompok 4 mendapatkan pilihan yang kedua, yaitu pelemparan satu dadu 120 kali percobaan dan diulang 10 kali. Dan di sini kami menggunakan sebuah pemrograman perulangan C++, di mana melakukan sebuah pelemparan dadu 120 kali dengan 10 kali percobaan. Dan di sini untuk 1.2-nya kami mendapatkan sebuah probabilitas eksperimen, yaitu sebagai berikut. Di percobaan yang pertama, jumlah angka 1 yang ada di satu dadu di percobaan pertama mendapatkan 16. Di percobaan yang kedua, jumlah angka 1 dalam 120 kali pelemparan dadu itu mendapatkan jumlah angka satunya 13. Begitu pula dengan percobaan yang ketiga dapat 18, terus sampai seterusnya di percobaan 10 mendapatkan 19. Kita lanjut ke 1.3 yang dimana kita disuruh berargumen apakah nilai dari sebuah peluang eksperimen dengan peluang dari peluang teoritis itu sama. Nah, jawaban kami yaitu tidak. Nah, sebelumnya kami melakukan sebuah peluang eksperimen yang dimana mendapatkan sebuah nilai yang ini. Ini adalah hasil dari peluang eksperimen. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah sebuah nilai ataupun jawaban dari ketika kita melakukan sebuah peluang teoritis. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan dari hasil eksperimen nilai pada hasil eksperimen dengan hasil teoritisnya berbeda. Karena pada peluang empirik dilakukan dengan melakukan sebuah percobaan lebih dari satu kali dengan nilai yang berbeda-beda secara acak. Sedangkan peluang teoritis digunakan untuk memprediksi banyak kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Jadi memang hasil dari peluang yang kita lakukan secara eksperimen atau empirik tersebut berbeda hasil ataupun nilainya dengan peluang yang kita lakukan secara teoritis dengan menggunakan rumus dari peluang teoritis tersebut yang ada di atas, teman-teman ya. Dan itulah adalah jawaban dari 1.2 dan 1.3. Kita lanjut ke 1.4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Dharma Adiaksa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas soal 1.4 atau permasalahan Monty Hall. Yang mana di sini menurut Anda apakah berubah tidaknya pilihan pintu mempengaruhi probabilitas menekankan hadiah mobil? Menurut saya yaitu ya, berubah tidaknya pilihan itu bisa mempengaruhi probabilitas atau peluang. Kemudian yang kedua yaitu pilihan mana yang Anda pilih, jelaskan argumen Anda dengan menerapkan prinsip-prinsip probabilitas. Jawaban saya adalah pindah ke pintu yang tidak dibuka oleh Monty. Simulasinya ada di tabel berikut, adalah 3 tabel kemungkinan terjadi. Misalkan si Dedi memiliki pintu 1 dari ketiga pintu. Setelah itu si Monty membuat pintu ketiga dan ternyata si pintu ketiga adalah kambing atau zong. Si Monty bertanya kepada si Dedi, apakah ingin mengganti pintu pertama? Dan ketika dibuka ternyata pintu yang sudah terpatahkan Dedi juga adalah zong. Sedangkan pintu yang nomor 2 adalah berisi mobil, sehingga dapat disimpulkan jika Dedi berada di kondisi tabel kemungkinan nomor 2. Ketika si Dedi tadi bertahan memiliki pintu nomor 1, ia mendapatkan zong. Namun jika ia tidak menukarkan pintunya atau pintu kedua, dia mendapatkan mobil. Seandainya kondisi Dedi berada di tabel kemungkinan yang pertama dan Dedi tetap memilih pertahan itu pintu yang pertama, maka Dedi mendapatkan mobil. Namun jika Dedi menukarkan pintunya,
maka Dedi akan mendapatkan kambing. Seandainya kondisi Dedi di tabel kemungkinan yang ketiga dan Dedi tetap mempertahankan pilihan yang pintu pertama, maka Dedi akan mendapatkan zong. Namun, jika Dedi menukarkan pintunya, maka Dedi akan mendapatkan mobil. Sehingga dapat disimpulkan jika Dedi tidak merubah pilihannya dan tetap bertahan di pintu yang pertama, maka peluang ia mendapatkan mobil adalah 1/3. Namun, jika Dedi menukarkan pintunya, maka ia mendapatkan peluang 2/3. Sehingga saya lebih baik menukarkan ke pintu yang tidak dibuka Monty karena memiliki probabilitas lebih besar untuk mendapatkan mobil. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Mahar. Terima kasih, Mahar. Dan untuk soal yang selanjutnya yaitu 1.5, kelompok kami mendapatkan soal nomor 7. Dan soal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Gede Sagitayasa. Untuk Gede Sagitayasa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas soal 1.5 pilihan nomor 7. Soalnya 2 dadu dilempar bersamaan jika kedua jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Sebagai contoh 1 dan 2 yang berjumlah 3. Hitunglah probabilitas bahwa mata dadu yang pertama. Baik, di sini saya akan membahasnya. Diketahui banyaknya hasil yang mungkin keluar saat melambungkan 2 dadu sekaligus adalah 36 yang didapat dari hasil 6 kali 6 sama dengan 36. Dengan begitu NS sama dengan 36 dan NA sama dengan 3. Didapat dari tabel peluang kemungkinan dari 2 dadu yang dilempar secara bersamaan yang dimana kurang dari 4 dan nilai angka dadu pertama yaitu harus 1. Sehingga didapat 1,1, 1,2 dan 1,3. Setelah mendapatkan NS dan NA, kita langsung masuk ke rumus peluang teoritis. P A sama dengan NA atau NS dan mendapatkan hasil P sama dengan 3/36 dan disederhanakan menjadi P sama dengan 1/12. Itu pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil dari presentasi kami untuk soal nomor 1.2 sampai 1.5. Sekian dari hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.